aku masih berada di Singkawang, Kalimantan Barat. Setelah beberapa hari berada di kota ini, aku mengetahui terdapat salah satu makanan khas Singkawang yang rasanya enak, yaitu bubur tahu. Aku berencana untuk membuat inovasi dari bubur tahu ini menjadi kue khas Sambas, yaitu kue sarimuke. Namun sebelum itu, aku membantu Pak Pawadi terlebih dahulu. Langkah pertama adalah merendam kedelai selama minimal 3 jam. Kedelai yang direndam akan menciptakan tekstur empuk pada kacang kedelai. Bang, ini kedelainya siap digiling, Bang. Ya, ini tolong sekalian diperas ya. Oh, iya, Bang. Hasil gilingan diperas terlebih dahulu. Nah, air perasan inilah yang sering dikenal sebagai sari kedelai. Air kedelai dimasak dengan tambahan air mendidih. Tidak lupa, air kedelai diberi daun pandan agar wanginya lebih enak. Air yang sudah mendidih dipindahkan ke wadah. Tapi sebelumnya, air harus disaring terlebih dahulu agar buih dari hasil perebusan tidak ikut tercampur. Pak, minta air tahunya, Pak. Makasih, Pak ya. Kak, ini air tahunya, Kak. Oh iya Dul, ini cairannya. Oh, ya. Kenalin, Kak. Iya. Air kedelai yang tadi kubawa hanya bisa dijadikan kembang tahu bila diberi obat khusus. Tenang, obat ini sama sekali tidak berbahaya kok. Fungsinya memang hanya untuk memadatkan air tahu saja. Obat ini haruslah dimasukkan saat air tahu masih panas. Jika tidak, kembang tahu akan gagal. Kue sarimuke adalah kue tradisional Sambas yang sudah terkenal hingga ke seluruh Kalimantan Barat. Cara pembuatannya sederhana, sehingga kue ini bisa dibuat oleh siapa saja. Kak, ini Kak kembang tahunya, Kak. Oh iya Dul, siapin apinya. Oh, ya, Kak. Yang jadi pembeda antara sarimuke ini dengan lainnya adalah kami menggunakan bubur tahu pada adonan lapis kedua. Kak Rifda membuat adonan sarimuke. Sarimuke terdiri dari 2 lapis. Lapis pertama terbuat dari ketan putih, sedangkan di atasnya terbuat dari bahan yang lebih lembut. Kak Eka membantu memarut kelapa untuk diambil santannya. Tak lupa, kembang tahu pun dicampurkan dalam adonan. Tidak perlu terlalu kuat dalam mencampurkan adonan agar tekstur kembang tahu tidak hancur. Bahan dasar dari lapis pertama kue sarimuke adalah beras ketan. Beras ini sudah kurendam semalaman. Beras ini dimasak bersamaan dengan santan agar rasa santan meresap sempurna ke dalam beras ketan. Setelahnya, beras dikukus hingga teksturnya menjadi lembek. Nah, jika sudah lembek seperti ini, beras ketan akan lebih mudah untuk ditumbuk. Kurang cantik rasanya kalau lapisan atas sarimuke tidak berwarna-warni. Kali ini, Kak Rifda akan membuatnya menjadi beberapa warna. Tampilan makanan yang menarik membuat nafsu makan pun menjadi meningkat. Kak, ini pulutnya, Kak. Terima kasih dulu ya. Lapisan pertama dituangkan. Perbandingan lapisan pertama dan kedua kurang lebih 1:2.
Adonan cantik ini siap untuk dikukus. Membutuhkan waktu antara 30 hingga 45 menit hingga adonan matang. Sari muke kembang tahu pun jadi. Warna-warni kue ini menjadi daya tarik tersendiri. Ya, cicipin dulu sari mukenya. Rasa kuenya lembut di bagian atas dan gurih di bagian bawahnya. Tekstur tahu yang lembut menyatu dengan adonan atasnya. Hari ini, aku berada di Provinsi Kalimantan Barat. Selain sebagai provinsi yang dilewati garis khatulistiwa, Provinsi Kalimantan Barat juga terkenal akan sungainya yang panjang, yaitu Sungai Kapuas. Dul, tolong dul. Upaya tuangkan dul. Oh, ya Pak. Ya. Nah, aku akan mengolah salah satu hewan penghuni sungai ini yang biasa dikonsumsi masyarakat, yaitu kepah. Kepah adalah kerang yang biasa ditemukan di sungai besar maupun di daerah mangrove. Kepah biasa diolah dengan bumbu asam manis maupun ditumis. Ada juga yang mengkreasikan kepah menjadi sambal seperti di Pondok Pengkang ini. Jika sudah terbuka seperti ini, kepah lebih mudah dipisahkan dari cangkangnya. Kali ini, bagian yang akan aku olah adalah seluruh bagian kepah, baik cangkang maupun daging kepahnya. Pak, boleh saya minta kepahnya Pak, sama kulit kepahnya Pak, supaya bikin makanan Pak? Boleh. Boleh Pak ya? Boleh. Dalam bahasa Kek, hampan berarti kue asin. Kak Lucy menyiapkan taburan hampan. Taburan hampan terdiri dari lobak asin dan juga ebi. Lobak asin sebenarnya merupakan lobak yang telah difermentasi menggunakan garam dan juga cuka. Ini dia yang menjadi pembeda antara hampan buatanku dengan hampan biasanya. Adonan hampan akan kutambahkan dengan cangkang kepah yang dijadikan tepung. Ciri cangkang yang siap untuk dihancurkan adalah warna cangkang menjadi keputihan. Jika sudah kering seperti ini, cangkang dihancurkan dengan cara ditumbuk. Di Kalimantan Selatan, selama bertahun-tahun, cangkang yang sudah ditumbuk diolah menjadi kapur sirih. Produksi kapur sirih dari cangkang masih dilakukan hingga kini. Untuk menghasilkan tepung cangkang yang halus, hasil tumbukan haruslah diayak terlebih dahulu. Tepung cangkang siap untuk diaplikasikan pada hampan. Bu, ini Bu tepung kepahnya Bu. Ini Bu. Ya, makasih dulu. Yang ini tumisnya ya, dijadikan satu. Oh, iya Bu. Bahan pembuatan kue hampan seperti tepung beras, tepung kanji, dan santan dijadikan satu. Tak lupa, tepung dari cangkang pun dimasukkan. Semua bahan dicampur hingga merata. Satu lagi yang membuat hampan ini berbeda dari biasanya. Selain ebi dan juga lobak asin, taburan hampan akan diberikan daging kepah. Karena ukurannya terlalu besar, kepah dicincang terlebih dahulu. Kepah ini kutumis dengan menambahkan ebi. Rasa hampan pasti akan semakin nikmat. Kerang memanglah merupakan hewan yang dapat menyerap polutan di laut. Untuk itu, ada anjuran bagi ibu hamil untuk tidak mengkonsumsi kerang. Adonan yang dibuat Kak Lucy tadi dimasak hingga mengental. Kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 30 menit hingga adonan mengental. Adonan pun siap untuk dicetak. Adonan dituang di loyang besar. Di toko kue, hampan dapat dijual per potong maupun per loyang besar seperti ini.
Hampan dikukus hingga matang. Tidak membutuhkan waktu lama, hampan pun siap diberi taburan. Pertama-tama, adonan diolesi dengan minyak dan juga bawang putih goreng yang digunakan sebagai perekat adonan dengan taburan. Selanjutnya, barulah lobak asin dan disusul dengan tumisan kepah dan juga ebi. Hampan kepah siap disantap. Sesuai namanya, rasa yang mendominasi adalah rasa asin pada taburan kue. Kepah membuat tekstur taburan menjadi lebih kenyal, semakin serasi dengan lembut dan gurihnya bagian putih kue. Selain unik, kudapan ini pun enak dan juga bergizi. Sangat pas dinikmati saat santai seperti ini. Baiknya, makanan tradisional semakin dilestarikan dengan ditambahkan inovasi yang membuat kue menjadi lebih nikmat dan juga unik.